Halo, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Jumpa kembali dengan Sapa Gembala hari ini. Senang dan bahagia kita boleh bertemu kembali lewat satu renungan yang sama-sama menjadi pusat harapan kita di dalam mengakhiri di tahun 2023 ini. Selaku Sapa Gembala yang menyapa ke semua jemaat, tidak hanya satu dua jemaat, tapi semua jemaat yang di dalamnya adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini saya ingin membagikan satu dua hal tentang bagaimana kita mengakhiri tahun yang sudah kita akan lalui. Di dalam hidup kita harus ingat bahwa kita ada di dalam kondisi tetap di dalam Dia. Kitab Kolose, surat Kolose mengajarkan kepada kita bagaimana Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Kolose pasal 2. Kita baca seluruh perikop ini menginginkan saudara dan saya hidup tetap di dalam Dia. Kata tetap di dalam Dia ini dalam bentuk aktif dan juga memberikan dorongan kepada setiap kita. Tidak hanya tinggal tetap atau diam saja, tapi ada satu kegiatan yang action, yang aktif. Di dalamnya saudara dan saya bahwa kita adalah orang-orang yang sedang terus-menerus menghidupi Tuhan Yesus yang hidup di dalam diri kita. Bahwa Dia sudah datang ke dalam dunia adalah Tuhan yang beserta kepada kita dan kita bersukacita, bersorak-sorai di dalam Dia. Maka kita harus setia tetap dalam Dia. Nah, kata tetap di dalam Dia ini adalah bentuknya perintah yang harus setiap kita kerjakan, lakukan terus-menerus. Tidak hanya kata tetap mengakhiri di tahun 2023 ini, tapi kata tetap di sini berkelanjutan terus-menerus. Mengapa saya harus katakan tetap terus-menerus? Bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang harus punya action, yang punya terus maju dan proaktif di dalam menjalani hidup ini. Karena kita tahu bahwa keadaan dunia bukan menjadi semakin lebih baik. Sekarang kita melihat ada peperangan di Ukraina. Kita juga melihat peperangan di Hamas dengan Israel. Kita juga melihat bencana-bencana alam. Juga kita melihat keadaan kondisi kelaparan, orang-orang yang mengalami kesusahan, kesulitan. Bagaimana seorang anak dibully oleh teman-temannya. Bagaimana seorang anak gadis diperlecehkan secara seksual oleh orang-orang terdekatnya sehingga menjadi luka. Bagaimana kita melihat adanya orang-orang yang hidup di dalam ketergantungan narkoba, obat-obat terlarang, sehingga mereka adalah orang-orang yang membutuhkan sentuhan kasih daripada Tuhan untuk supaya mereka juga harus bangun dari keterpurukan mereka. Jadi kita bisa melihat bagaimana gejala-gejala anak-anak sekarang dia haus dengan judi online-nya. Betapa peristiwa yang sangat menyakitkan dan mengenyeskan hati saya ketika ada orang tua ingin menjual ginjalnya demi untuk melunasi hutang daripada anaknya yang karena judi online. Saudara dikasih Tuhan, ada satu peristiwa yang tidak masuk akal dan ketergantungan seseorang terhadap dosa dan nafsu, keinginan untuk menjadi lebih kaya dari waktu sebelumnya.
Sehingga dia menghalalkan segala cara demi untuk meraih apa yang diharapkan. Jadi saudara dan saya dalam situasi kondisi seperti ini, saudara, biarlah kata tetap di dalam dia. Saudara dan saya harus punya satu semangat, suatu harapan, cita-cita melihat ke depan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap ada di dalam pihaknya saya, pihaknya Bapak, Ibu, saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya ada di dalam penyertaan, ada perlindungan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, biarlah kita tetap setia, tetap di dalam Tuhan. Baik di dalam ibadah kita, baik di dalam doa-doa kita, baik di dalam membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga bagi mereka yang sudah terjun di dalam pelayanan, untuk terus setia dalam pelayanan. Dan jangan lupa, tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita sudah tetap di dalam Tuhan, berarti kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah untuk Tuhan. Itulah yang jadi poin yang kedua. Setelah kita tetap di dalam Dia, yang kedua kita harus mempunyai purpose yang jelas, yaitu tujuan kepada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Sedangkan saudara dan saya ada di bawahnya. Bagaimana mungkin kita sebagai umatnya, sebagai ciptaannya mau menempatkan sejajar atau mau menjadi lebih tinggi dari kemuliaannya. Dan berarti kita sudah menurunkan apa yang menjadi haknya Tuhan. Haknya saudara dan saya adalah sebagai ciptaan, sebagai hamba, sebagai seorang pekerja yang tidak lebih dari itu. Oleh sebab itu, saudara, biarlah kita mengejar kemuliaan Tuhan. Kita memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam hidupan kita. Dan tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan itu. Oleh sebab itu, saudara, menjadi murid Tuhan adalah murid yang sungguh-sungguh tahu bahwa kita adalah murid yang sedang belajar, yang sedang dididik, dibina untuk menjadi yang dikenannya. Sehingga kita melewati setiap ujian-ujian, setiap lembah air mata, setiap lembah kekelaman kita dapat lalui bersama dengan Dia, karena bersama Dia kita bisa lewati lembah kekelaman dan ujian-ujian tersebut. Bagaimana mungkin kita ini yang lemah terus berkata, saya bisa, saya sanggup. Sedangkan kita tidak punya lebih daripada sebagai seorang hamba, sebagai seorang pekerja. Oleh sebab itu saudara, biarlah kita terus-menerus diingatkan menjadi murid Tuhan yang tidak hanya sekedar tetap di dalam Dia, tapi kita membawa kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam akhir tahun 2023 ini, kita harus tetap ingat bahwa saudara dan saya adalah pribadi yang harusnya menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Baik di dalam pekerjaan, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam kehidupan pelayanan, bahkan di dalam pergaulan, di dalam segala situasi. Saudara bisa masuk dan memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang harusnya menyadari bahwa saudara dan saya hanya bisa bertumbuh dewasa dan berkembang untuk kemuliaan namanya. Itu ketika kita ada di dalam Dia. Sebab di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu saudara, biarlah kita memantapkan diri kita tetap di dalam Dia, dan hidup kita bukannya aku lagi, tapi Dia yang hidup di dalamku, dan segala kemuliaan aku kembalikan kepada Dia. Biarlah mengakhiri tahun 2023 ini nama Tuhan yang dimuliakan. Amin.